Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati, apa kabar Anda semuanya dimanapun Anda berada. Tentunya di aktivitas hari ini tetap lancar dan sukses selalu. Di video hadapan saya ada Honda Vario 125 tipe ISS yang Special Edition. Nah, ini untuk harganya ini ada kenaikan semuanya ya, motor Honda. Untuk Vario yang tipe ISS Special Edition yang tadinya harganya Rp25.730.000. Nah, ini ada kenaikan Rp320.000. Jadinya 26 juta ditambah ya, nanti saya tulis di kolom deskripsi ya, nanti di bawah ini nanti saya tulis. Untuk yang tipe special edition ini memang warnanya paling banyak dicari nih. Semuanya ada kenaikan ya per hari ini. Terus untuk tampilan di depannya ini warnanya putih dop ya, putih dop, di kepalanya putih dop. Ini covernya hitam dop. Ini ada tulisan stiker Honda warna hitam. Nah, terus ini di dasinya ini warnanya hitam dop. Untuk sen kanan kirinya, lampu pencahayaannya ini sudah menggunakan full LED ya. Nah, ini full LED semua. Lampu jauh dekatnya juga full LED. Terus untuk di spanduk depannya ini warnanya putih dop tanpa ada stiker ya. Terus untuk di ban depan ini menggunakan ban tubeless merek Federal, ukurannya 90/80, diameter yang 14. Untuk pelek racingnya warnanya coklat ya. Jadi untuk yang tipe special edition ciri khasnya warna pelek coklat. Untuk rem depan ini menggunakan rem cakram, bentuk piringannya ini, nah ini ada lekukan-lekukan seperti ini, ukurannya 3 mm ya, dengan kaliper merek Tokicho warna hitam piston tunggal. Untuk kaki-kakinya, suspensi depannya menggunakan suspensi tabung warna hitam. Untuk di sayap kanan kirinya ini ada tambahan stiker ya, stiker warna coklat, terus tulisan Honda warna hitam. Nah, ini ada warna abu-abu, warna coklat, nah, garis-garisnya seperti ini kanan kiri. Kita lanjut di setangnya. Untuk di setangnya ini menggunakan setang besi ya, warna hitam, dilapisi dengan karet. Bentuk pelurunya warna hitam berbahan besi. Nah, untuk tuas remnya warnanya hitam dong. Yang sebelah kiri juga warnanya hitam. Untuk di tombol sebelah kanan ini ada tambahan tombol idling stop. Jadi fungsinya ini ketika Anda berhenti di jalan, itu otomatis dalam waktu 3 detik langsung mati ya. Jadi cara menyalakan mesinnya tinggal tuas remnya ditarik, tidak usah ditekan tombol starternya. Terus untuk di bawahnya ini tombol starter. Sebelah kiri ini ada tombol lampu jauh dekat, klakson, sen kanan kiri. Kita lanjut untuk cara menyalakan Honda Vario 125 yang tipe Special Edition. Ini kuncinya menggunakan smart keyless ya, jadi harus remote dekat sama motor nanti bisa dibuka. Ini ada dua remote, ini ada tombol
eh, alarm ketika di parkiran dan alarm anti maling. Di sini ada tombol kunci ya, ini untuk menonaktifkan ketika motor Anda terparkir di rumah, lebih baik dimatikan jadi tidak menguras baterai aki. Terus ini ada barcode, jadi barcode ini fungsinya ketika remote dua-duanya hilang, kalau masih menyimpan barcode ini nanti bisa dibelikan remote yang baru. Terus ini ada kunci manual buat membuka bagasi jok ketika remote-nya hilang. Ada barang-barang yang penting di dalam jok bisa dibuka melalui ini ditarik ke belakang bisa dibuka. Ini cara menggunakannya, kenoknya tinggal didorong ke depan ya, seperti ini. Kalau sudah bunyi tit berarti sudah aktif. Ini ditulis transit untuk membuka bagasi jok ya, putar ke kiri. Ini joknya tinggal ditekan sudah dibuka. Nah, terus untuk menyalakan tinggal diputar ke kiri atas. Ini sudah nyala. Cara menyalakan Honda Vario 125, tinggal tuas rem sebelah kiri ditarik ke belakang atau tuas rem sebelah kanan ditarik ke belakang, lalu tombol starternya ditekan. Nah, ini sudah nyala. Terus ini fungsi dari speedometer, ini sudah menggunakan speedometer digital ya. Ini ada indikator ukuran bensin, indikator lampu jauh dekat, indikator sen kanan kiri, juga ada indikator aki, ada indikator injeksinya, juga ada indikator alarm anti maling. Nah, terus ini ada indikator kilometer, trip A, trip B, average, juga ada indikator jam digital, ada ukuran aki ya. Jadi aki yang normal itu ukurannya 12. Nah, ini sampai 14,3 ini normal. Kalau di bawah 12, 11 atau 10 itu akinya tidak normal. Biasanya di indikator aki nyala warna merah. Jadi terjadi akinya ngedrop atau tekor. Nah, nanti dicek akinya dicas, kalau bisa mengisi berarti bisa digunakan. Kalau tidak bisa mengisi berarti harus diganti dengan aki yang baru. Terus kita lanjut, untuk di tombol kanan kirinya ini ada tulisan select dan set ya, untuk mengatur fungsi dari speedometer. Di tengahnya ini ada emblem tulisan Honda berlogo saya. Kita lanjut ya, untuk di konsol sebelah kanan ini lumayan untuk menaruh barang-barang yang ringan ya, seperti koin bisa ditaruh di sini. Terus untuk di tengahnya ini ada pengaitnya, jadi untuk menaruh barang-barang belanja Anda bisa ditaruh di sini. Ketika Anda berbelanja di pasar atau di mall bisa ditaruh di sini. Terus untuk di konsol sebelah kiri ini ada tempat untuk mengecas HP, jadi ada lubang USB-nya ini. Nanti ketika Anda mengecas, cara mengecas handphone yang baik dan benar, posisinya harus mesin hidup ya, jadi harus dinyalakan. Fungsinya biar baterai AC mengisi, juga baterai handphone mengisi. Kalau cuman di-on-kan seperti ini, bisa mengisi, baterai handphonenya bisa mengisi, tapi lama-kelamaan nanti akhirnya bisa tekor atau ngedrop. Kita lanjut ke bawah, untuk di step floornya ini warnanya hitam ya, jadi ada garis-garis lancip seperti ini ya. Ini tempat akinya ada di sini. Terus untuk di samping kanan kirinya ini lumayan lebar ya, jadi untuk menaruh barang-barang belanja Anda bisa ditaruh di sini. Nah, ini warnanya hitam, berbahan plastik semua. Untuk di joknya ini warnanya hitam ya, ini ada bintik-bintik seperti ini. Nah, kita lihat. Nah, ini sangat keset ya. Ini ada cowakan ketika si pembonceng pengereman mendadak biar tidak melorot ke depan. Kita lanjut,
di bagasi joknya ini lumayan luas. Ini untuk menaruh barang-barang bawaan Anda bisa ditaruh di sini. Ini ada bonus tempat plat nomor juga spion lampu. Juga ada bonus gantungan kunci ya. Ada cover remote juga toolkit. Toolkit isinya obeng busi, kunci busi juga obeng main plus. Untuk ukuran bensinnya ini 5,5 liter kalau nggak salah. Nah, terus untuk di bodinya ini dari bawah ya, ini putih semuanya, putih dop, ada tambahan stiker ya. Garis-garis warna hitam, terus tulisan Vario warna putih seperti ini. Terus untuk di begelnya warnanya coklat dop berbahan plat besi. Untuk di port stepnya ini berbahan besi warna hitam dilapisi dengan karet. Untuk cover remote cover pendinginnya warnanya hitam. Terus di knalpotnya ini warna hitam, dibalut dengan cover muffler warna hitam berplastik ya. Untuk silincernya ini, tutup silincernya warnanya silver, swing armnya warna silver. Untuk di egernya ini warna hitam berbahan plastik ya. Nah, ini ada lapisan karetnya juga, jadi untuk menghindari kotoran-kotoran biar tidak masuk di dalam mesin ya. Untuk ban belakangnya ini menggunakan ban federal dengan ukuran 100/80, diameter yang 14. Ini pakai ban tubeless. Untuk pelek racingnya warnanya coklat dong. Di Honda Vario 125 ini masih menggunakan rem tromol ya, belum rem cakram. Untuk di suspensi belakangnya masih menggunakan single shock warna hitam ya. Untuk di standar sampingnya ini otomatis mati. Kalau di standar samping otomatis mati untuk menghindari kecelakaan. Untuk standar tengahnya warna hitam berbahan besi ya, sama. Korset yang sebelah kiri ini sama dengan yang sebelah kanan. Di Honda Vario 125 ini menggunakan mesin injeksi, masih ESP ya, belum ESP plus. Ini untuk tutup filternya ini seperti ini, warna hitam. Tutup CVT-nya warna hitam dong. Jadi di Honda Vario 125 tidak ada kickstarternya. Jadi ketika aki ngedrop, jadi tidak bisa dibanting pakai kickstarter, cuman bisa mengetahui di speedometer. Yang saya jelaskan tadi ada gambar analog aki berwarna merah, berarti akinya ngedrop. Kalau ada kickstarternya menurut saya lebih bagus. Jadi ketika aki ngedrop bisa dipancing pakai kickstarter. Nah, ini untuk di lampunya menggunakan lampu LED semua ya, kita nyalakan. Nah, ini lampu LED semua, sen kanan kirinya terpisah pakai lampu LED. Terus di tengahnya ini ada pencahayaan pakai lampu LED warna putih. Ini ada di bawahnya ini ada mata kucing, terus ada tulisan Honda, stiker warna putih ya. Untuk di fender belakangnya ini warna hitam berbahan plastik, jadi untuk menghindari kotoran-kotoran biar tidak nyiprat ke atas. Untuk Anda yang ingin mencari Honda Vario 125 yang tipe ISS Special Edition, nanti bisa dikontak di nomor WA saya, ada di kolom deskripsi ya. Tanya-tanya boleh, langsung bisa
tanyakan warnanya milih yang putih atau hitam atau biru. Nah, oke, nanti daftar harganya saya cantumkan di akhir video ya, ada kenaikannya atau bisa dilihat di kolom deskripsi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati, jangan lupa bahagia.